yang disimpan, yang bisa diakses. Eh, ya, kalkulator itu sebuah komputer yang sering dikatakan dengan server. Hmm, Ini komputer aslinya adalah sebuah komputer yang kita bisa runningnya di virtualization, seperti semacam running ketika di virtual machine. Cuman seperti itu perlu dikelola lagi lebih efisien, dan kita bisa membelinya. Kenapa ke computing itu penting? Karena kita nggak menggunakan komputer fisik tuh sebagai server kita. Ada beberapa kelemahan dan kekurangan kita ketika menggunakan server fisik. Yang kelemahan itu terus men-setup diri sendiri. Kalau kita menggunakan komputer, kita harus menginstal berbagai macam dependensi atau tools yang digunakan untuk kebutuhan kita, tools server segala macam seperti keamanan jaringan, lalu setup untuk membagi biaya listriknya, hardware-nya, dan keuangan. Yang serius dengan hardware itu kita menggunakan fisik. Nah, kemudahannya ketika kita punya server fisik, kita bisa maintain semua kita bisa atur atau modifikasi ya, sesuai dengan kita inginkan. Terus kemudian kenapa ada istilah computing atau komputer yang tidak bisa diakses di mana saja. Keunggulan yang satu, itu lebih fleksibel, kita nggak perlu setup lagi nyarak ke server, atau kita nggak perlu paham tentang serveran atau tentang jaringan keamanan. Kita nggak boleh pusing untuk membiarkan itu. Computing ini sangat penting, dan bagian besar device di running kita sekarang juga menggunakan computing karena dia bisa uptime 24 jam per 365 atau selama bisa hidup, selama ada tenaga dayanya. Jadi semakin kita sering menggunakan untuk kebutuhan kita, data semakin cepat, server juga harus uptime sama gitu. Itulah membuat mengapa goal computing itu sangat penting. Dan berbicara terhadap cloud computing, ada berbagai macam platform dan kegunaan. Kita bicara tentang platform apa aja sih yang menyediakan cloud computing. Nah, saya di sini akan membahas beberapa platform, yaitu seperti Google Cloud, Alibaba AWS, DigitalOcean, dan Microsoft Azure. Nah, di situ saya akan membahas tentang kelebihan dari masing-masing platform dan kegunaan. Jadi platform itu udah digunakan di platform mana aja. Dan kemudian itu kan untuk platform, untuk case atau platform yang digunakan, dan saya juga akan membahas tentang kegunaan atau penggunaan platform itu dalam skala yang kecil dulu. Misal kayak penggunaan cloud itu UKM. Di sini ada penelitian, saya udah mencari sebuah review jurnalnya, nanti kita bahas. Pertama kita bahas tentang itu dulu, platform penyedia cloud computing. Yang pertama itu adalah Google Cloud. Jadi Google Cloud ini adalah sebuah dari Google. Dia menyediakan
Hmm, sebuah komputer cloud mereka sebenarnya platform seperti Google ini. Google itu nggak cuma Google, ada beberapa macam jenis, ada berbagai macam fitur atau komputer. Jadi untuk kelebihan dari Google Cloud ini, dia memiliki aset tertentu global udah pasti dan kinerjanya tinggi. Nah, jadi Google itu udah speknya tinggi. Dari apa lagi, kalau Cloud ini sering digunakan untuk berbagai macam application tuh, kayak Tokopedia, dia menggunakan Cloud Google. Terus keahlian AI itu pengembangan sedang. Jadi Google ini juga spesifik bisa digunakan untuk menaruh sebuah model AI di Google. Di Google itu menyediakan sebuah GPU untuk layanan AI. Jadi kalau kita mau running AI atau deploy sebuah application machine learning, itu memerlukan sebuah GPU yang memadai agar komputer kita berjalan dengan semestinya. Kemudian skabilitasnya adalah fleksibel. Jadi Google itu udah sangat adaptif dengan perkembangan. Jadi bisa kita bisa hosting banyak bisa ditambah atur suka kebutuhan, terus kekejutan dan efisiensi energi, berdedikasi kepada prinsip berkelanjutan automation sebagai startup pusat data di sumber daya terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan menerapkan teknologi pendinginan. Oh, jadi Google itu untuk buat adanya dia udah menggunakan tenaga yang bersih seperti tenaga dan tenaga surya. Terus untuk segi keamanan, Google tidak lagi pasti mereka menjaga kuat keamanan. Terus tentang kekurangan kita ketika menggunakan Google Cloud. Itu adalah kompleks imigrasi. Nah, jadi walaupun Google itu kelebihannya banyak, kelemahannya adalah kompleks. Jadi di dalam konsolnya Google Cloud itu sedikit rumit. Jadi orang awam itu harus perlu belajar terlebih dahulu atau beradaptasi terlebih dahulu sebelum menggunakan Google Cloud ini di dalam konsolnya. Dan layanannya pun banyak, itu mungkin yang membuat orang-orang juga sedikit kebingungan. Terus manajemen biaya yang juga rumit. Nah, karena di dalam juga banyak tuh fitur dan segala macam. Di biayanya pun itu juga sangat-sangat bervariasi. Itu juga menjadi pertimbangan bagi setiap perusahaan. Kebutuhan keterampilan, nah jadi karena tidak seperti kompleks agak rumit, tapi dibutuhkan keterampilan untuk kalian untuk men-setup atau menggunakan Google ini. Terus tantangan integrasi dalam Discord, keterbelakangan biaya layanan seperti apa sih? Oh, di game arsitekturnya, perbedaan API-nya dan model keamanan juga berbeda di dalam seperti layanan cloud lain. Ya, di penerapan yang saya jurnal temukan ini biasa Google Cloud ini digunakan di berbagai e-commerce atau retail besar. Itu cocok seperti ya Tokopedia, Blibli itu menggunakan sebagai besar menggunakan Google Cloud.
atau di manufacturing ya, karena ini tulis IoT data besar atau mesin learning sana, ini cocok menggunakan Google. Stabilitasnya cukup oke. Untuk bayar, untuk layanan pembayaran itu bisa ya, pay as you go. Jadi bayar ini uh, dilakukan ketika server atau terhadap kegunaan server yang atas sorry, jadi pay as you go ini bayar kalau seberapa banyak kalian mengambil resource dari sebuah server. Kalau aplikasi kalian sedikit mengambil resource dari server, maka bayar juga akan sedikit. Atau sebaliknya, ketika kalian lonjakan atau tiba-tiba habis kalian banyak pengguna ya, otomatis penggunaan resource juga meningkat dan biaya pun ikut naik. Ya, untuk kegunaan lebih spesifik, kayak saya menggunakan review juga sebuah sebuah aplikasi menggunakan cloud implementasi cloud computing teknologi dan dampak terhadap maksimal bisnis perusahaan dengan menggunakan data. Jadi Joa ini menjelaskan dampak bisnis ketika menggunakan teknologi cloud computing dari Google. Ini kan jadi perusahaan computing, perusahaan untuk meningkatkan daya saing usaha. Oke. Kita langsung ke kesimpulan aja. Jadi kesimpulan manfaatnya, cloud computing itu memberikan keuntungan yang besar bagi kebanyakan usaha. Terus juga cloud computing itu lebih cepat, murah, efisien, dan sederhana dibanding internasional transaksi pembayaran dan permasalahan pasar manajemen. Selanjutnya, artikel kedua, perancangan cloud computing dalam aplikasi panggil perangkat berbasis Android menggunakan jadi ini kayak semacam call aplikasi bisa calling bersama. Kita harus ke kesimpulannya, fondasi kemudian pada menunjukkan bahwa tidak diperlukan banyak sumber daya terlebih untuk mendukung pertumbuhan aktivitas perusahaan di masa mendatang. Computing memudahkan akses ke teknologi, kemudian dapat berfungsi lebih cepat. Melakukan cloud, Google Cloud yang memudahkan. Di cari yang artikel saya buka review. Selanjutnya adalah ini adalah review dari Google Cloud. Selanjutnya itu menggunakan AWS. Dia juga sebuah layanan dari Amazon yang punya iya, Amazon juga punya cloud computing. Ini bedanya apa dengan Google? Kelebihannya di sini keahlian teknologi mendalam
dimiliki keahlian mendalam sebagai jadi AWS itu update update tentang arsitektur yang mereka gunakan atau teknologi yang mereka gunakan tuh selalu update dan tertib. Terus inovasi dan prioritas model penempatan biaya penawar model terhadap biaya dapat disesuaikan, jadi fleksibel biaya ya lebih murah dari 0,10 dolar dengan 0,9. Untuk biaya ini di AWS itu menyediakan layanan biaya Asigo. Jadi seberapa biaya yang kalian keluarkan itu tergantung apa aplikasi kalian mengambil resource dari sebuah server. Migrasi lebih mudah. Fokus bisnis. AV ini merupakan aturan berfokus pada bisnis dua aspek. Jadi AWS ini lebih mudah untuk untuk bisnis. Kayak untuk kekurangannya AWS kontrol fleksibilitas terbatas. Jadi kontrol dan fleksibilitas yang terbatas. Jadi walaupun jadi AWS itu terlalu membatasi usernya, developer untuk leluasa kontrol server mereka. Terus kalau kita vendor ada poin ketertarikan dengan vendor. Next, lanjut yang kurang layak yang memadai. Jadi jurnal yang kuat. Iya, di layanan AWS itu ada biaya tambahan kalau kita menggunakan yang service di AWS. Terus next, dia apa saja sih yang digunakan yang apps aplikasi yang sudah menggunakan layanan AWS seperti Spotify, musik, mereka menggunakan AWS. Skabilitasnya juga oke, karena ini udah global, otomatis udah seluruh dunia. Nah, sisi penjelasan tadi juga ada PS juga atau per bulan. Kemudian kemudian sebuah artikel yang bahas tentang AWS, dampak cloud computing menggunakan AWS. Jadi artikel ini untuk membahas mengukur kinerja cloud computing di sektor Malaysia. Oke, betul ini karena meskipun cloud computing dibutuhkan manfaat implementasi seringkali jadi jatuh dari harapan. Oke. Kita langsung ke sebelum aja. Kita dampak implementasi cloud computing rasakan positif secara signifikan terhadap efektif efek operasi mencakup mengurangkan biaya operasional IT. Oke, itu murah. Jadi jurnal ini mengurangi biaya operasional
tingkatkan produktivitas, tetap tingkatkan di dalam penyampaian layanan. Oke. Meskipun demikian sudah ya, efek aktual, efek operasional pada masing-masing pada titik benar versi. Jadi penelitian ini hanya dampaknya sekitar 17%. Jadi nggak ada variabel lain yang tidak terhitung masuk ke sini. Oke, next. Menggunakan artikel 2. Pengujian kira-kira web server atau penyediaan essential code computing atau OS2 pada masuk web service OS. Jadi penelitian ini mengukur kinerja cloud menggunakan AWS ketika kita deploy sebuah web server. Oke, hasilnya ini adalah sebuah parameter, tahu jumlah perbedaan to time, response time, latency, response Jadi pengujiannya satu beban total 15 permintaan dari user. Hasilnya efek potensi kita langsung ke variabel aja. Kesimpulannya ketika dalam di web server AWS berhasil melewati pengujian beban ringan tidak mampu memberikan penyebab server down dengan berlangsung dan sedang permintaan. Oke, mungkin tidak teman ini menggunakan code yang versi terus artikel 3 implementasi teknik AWS Cloud dalam pengembangan aplikasi uji online berbasis website. Oke, jadi deploy sebuah web ujian di AWS. Langsung ke ujian dari kesimpulan. Jadi kali ini sistem ujian online berbasis website dikembangkan berbasis hasil mengimplementasikan dengan integrasi AWS Cloud. Sistem ini memenuhi semua kebutuhan fungsional dari nilai asepsi bawah. Oke, diterima dari guru siswa SMP aja Jombang sehingga memudahkan pelaksanaan ujian tambahan harus tatap muka di sekolah. Oke, jadi ujiannya berhasil dengan online. Jadi setelah review tentang AWS dan berbagai use case menggunakan platform AWS ini. Terus selanjutnya adalah menggunakan Alibaba. Jadi Alibaba Cloud. Jadi cloud ini dari China yang punyanya Queen itu LLM Queen. Jadi Alibaba Cloud lah di sini. Di Alibaba Cloud ini didominasi oleh pasar Tiongkok. Jelas kebiasaan strategisnya dominasi oleh Tiongkok, infrastrukturnya dan jaringan global, tapi dia juga belum global. Terus keamanannya tinggi, terus lebih efektif, keamanan datanya, layanan latensi ini kok jadi keunggulan dari Alibaba, dari
jadi pelayanan cloud yang lain. Jadi layanan esensial komputer AWS menawarkan kendala data mencapai 99%, jadi akurasinya dekat dengan sempurna, keamanan datanya dekat sempurna. Terus sementara itu object storage device OS menjamin ketersediaan hingga 99 sama, tapi storage-nya pun 1%. Inovasinya terlalu tinggi dan Alibaba Cloud itu sering melakukan penelitian terhadap mereka. Dan sekarang pun model mesin learning kemudian AI itu yang Queen ada banyak sekali, dan itu bagus-bagus dengan stuk untuk masuk ke Tiongkok ya. Bila kekurangan kesenjangan kinerja data migrasi tertentu. Nah, jadi di Alibaba Cloud ke migrasi ke sini tidak semua platform itu cocok kan. Terus beberapa vendor migrasi lagi atau konfigurasi lagi ini akan Alibaba Cloud. Bahkan kinerja Alibaba Cloud secara keseluruhan 3,9 kali lebih buruk dari AWS. Ini yang mengatakan migration tentang sumber yang masih awal. Oke. Jadi penggunaan dari use case penggunaan untuk Alibaba ikut ini aplikasi e-commerce juga bisa. Saya kurang tahu ini e-commerce mana yang menggunakan Alibaba Cloud, tapi ada kan kota masih ada di China, di Hong Kong ada pasti menggunakan layanan Alibaba Cloud. Fasilitasnya pun banyak, storage personal. Nah, untuk pembayaran itu bisa pakai Asubo, banyak layanan. Terus ada juga yang per bulan juga ada kalau nggak salah Alibaba juga menyediakan free tier-nya itu selama 1 tahun. AWS pun juga sama, Cloud pun juga sama, ada free tier, cuman kayaknya masuknya ke subscription. Oke, jadi juga review tentang layanan Cloud Alibaba Cloud. Sebenarnya ada beberapa lagi. Jadi DigitalOcean itu adalah sebuah layanan sama Cloud, cuman skala lebihnya itu lebih kecil. Jadi DigitalOcean itu lebih cocok ke usaha-usaha kecil untuk misalnya mulai dari dengan $4 per bulan dengan spek yang seperti ini. Itu misalkan dengan spek segini untuk misal kayak UMKM itu sangat cukup. Terus kalau misalnya nambah ini yang 1 giga pun bisa available dan sangat cocok lah kalau webnya masih skala UMKM atau web pribadi gitu. Mungkin ya sekian materi review jurnal atau di platform cloud atau materi tentang cloud penting. Saya buka Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.